Saya di sini akan menceritakan sinopsis novel Surat Kecil untuk Tuhan. Novel ini mengisahkan tentang perjuangan remaja yang sedang melawan penyakit kanker ganasnya, yaitu rhabdomyosarcoma atau kanker jaringan lunak. Pada suatu pagi, Keke terbangun dari tidurnya dengan mata merah serta hidungnya berdarah. Orang tuanya membawanya ke dokter untuk diperiksa. Awalnya orang tua Keke mengira kalau Keke hanya flu biasa dan kecapean sehabis mengikuti olahraga voli. Akan tetapi salah. Orang tua Keke mendapatkan kabar kalau kakek Keke mengidap penyakit kanker ganas yang diprediksi hidupnya tinggal 5 hari lagi. Kanker ganas itu menggerogoti bagian wajahnya, sehingga terlihat buruk seperti monster. Meski dalam keadaan yang demikian, Keke terus berjuang dan berusaha untuk tetap bersekolah layaknya remaja normal lainnya. Orang tua Keke kebingungan dalam mengambil keputusan dalam jalan penyembuhan kanker yang diderita oleh Keke. Mereka tidak ingin jika separuh wajah Keke harus hilang karena dioperasi. Oleh sebab itulah orang tua Keke merahasiakan penyakit yang sedang dialami dari Keke. Namun, waktu terus berjalan. Akhirnya Keke pun mengetahui apa sebenarnya penyakit yang dideritanya. Mengetahui hal tersebut, Keke sama sekali tidak marah. Ia hanya bisa pasrah dengan apa yang sedang menimpanya. Dan ia selalu tersenyum kepada siapa saja yang dia temui, serta selalu terlihat baik-baik saja. Dengan penyakit kanker yang dideritanya, Keke masih dapat menjadi anak yang berprestasi di hidup normal di sekolahnya. Tuhan memberikan kesempatan lebih dengan memberikan nafas panjang pada Keke untuk melawan kanker itu sesaat. Begitu juga dengan ayahnya, yakni Jody Tripianto. Ia juga tidak mau menyerah begitu saja. Ia terus berusaha supaya Keke dapat sembuh dari penyakit itu. Begitu mengharukannya, dengan kondisi yang pas-pasan, ayah Keke mencari pengobatan alternatif dan ke seluruh Indonesia, meski dicoba lagi dengan hasil yang nihil. Oleh sebab itu, mau tidak mau jalan lagi, ayah Keke harus kembali ke jalan medis. Menurut dokter, cara lain yang dapat menyembuhkan Keke dari penyakit kanker tersebut adalah dengan kemoterapi. Kemudian Keke menjalani kemoterapi. Sekali kemoterapi dapat merontokkan semua rambut yang ada di seluruh tubuhnya. Keke menjalani kemoterapi itu sebanyak 25 kali. Dan pada akhirnya setelah 6 bulan menjalani kemoterapi, Keke dapat sembuh dari penyakit kanker ganasnya. Kasus kanker yang dialami oleh Keke ini adalah kasus kanker pertama yang ada di Indonesia, serta menjadi perdebatan besar di kalangan kedokteran, di mana penyakit kanker tersebut hanya menyerang orang tua, bukan pada remaja seusia Keke. Ditambah lagi, soal keberhasilan dokter Indonesia yang sukses menyembuhkan kanker tersebut adalah sebuah prestasi yang membanggakan, sekaligus membuat semua dokter-dokter di belahan dunia bertanya-tanya. Karunia Tuhan sungguh luar biasa yang membuatnya dapat hidup lebih lama bersama keluarga dan sahabat yang ia cintai. Setelah kejadian itu, Keke menjalani dan menikmati kehidupannya dengan rasa syukur atas kesembuhannya itu. Akan tetapi, pada akhirnya penyakit kanker itu ternyata kembali lagi setelah menjalani kebahagiaannya sesaat. Kanker itu kembali hadir di lokasi yang berbeda, yaitu di bagian pelipis mata sebelah kanan. Keke sadar bahwa kehidupannya di dunia ini semakin sempit. Mengetahui hal tersebut, ia tidak marah pada Tuhan. Justru ia sangat bersyukur mendapatkan sebuah kesempatan untuk hidup lebih lama dari penyakit yang dideritanya, dan akhirnya dapat bernafas lebih panjang hingga 3 tahun lamanya. Dalam proses penyembuhan yang selanjutnya, ayah Keke mencoba pengobatan kemoterapi lagi. Seluruh rambut yang ada di kepala Keke
rontok tak satu pun tersisa, tapi sepertinya kanker tersebut mulai kebal dari bahan kimia. Kanker tersebut masih duduk manis di pelipis mata kanan Keke. Mengetahui hal tersebut, ayah Keke kemudian membawa Keke ke Singapura untuk keperluan operasi. Namun karena depresi, mereka akhirnya kembali ke Indonesia dengan kondisi Keke yang semakin parah. Meskipun demikian, semangat Keke untuk menimba ilmu tidak surut. Ia tetap kukuh pendirian untuk tetap bersekolah, bahkan sampai di saat tangan dan kakinya telah tidak mampu lagi digerakkan. Waktu terus berjalan. Kondisi Keke belum juga menandakan kesembuhan dan akhirnya Keke harus dirawat inap di RSCM serta mengalami koma selama 3 hari. Di waktu opname tersebut ada berita yang begitu membahagiakan baik untuk Keke maupun ayah Keke, bahwa Tuhan memberikan suatu cobaan kepada hambanya sesuai kemampuannya. Keke mendapat juara 3 di sekolahnya dalam ujian akhir sekolah. Namun itulah kebahagiaan yang dapat dirasakan Keke untuk terakhir kalinya dokter menyerah terhadap penyakit yang dideritanya. Di nafasnya yang terakhir, Keke menulis sebuah surat kecil kepada Tuhan. Saya di sini akan menceritakan tentang novel Surat Kecil untuk Tuhan. Novel ini mengisahkan tentang perjuangan remaja yang sedang melawan penyakit kanker ganasnya, yaitu rhabdomyosarcoma atau kanker jaringan lunak. Pada suatu pagi, Keke terbangun dari tidurnya dengan mata merah serta hidungnya berdarah. Orang tuanya membawanya ke dokter untuk diperiksa. Awalnya orang tua Keke mengira kalau Keke hanya flu biasa dan kecapean sehabis mengikuti olahraga voli. Akan tetapi salah. Orang tua Keke mendapatkan kabar kalau kakek Keke mengidap penyakit kanker ganas yang diprediksi hidupnya tinggal 5 hari lagi. Kanker ganas itu menggerogoti bagian wajahnya, sehingga terlihat buruk seperti monster. Meski dalam keadaan yang demikian, Keke terus berjuang dan berusaha untuk tetap bersekolah layaknya remaja normal lainnya. Orang tua Keke kebingungan dalam mengambil keputusan dalam jalan penyembuhan kanker yang diderita oleh Keke. Mereka tidak ingin jika separuh wajah Keke harus hilang karena dioperasi. Oleh sebab itulah orang tua Keke merahasiakan penyakit yang sedang dialami dari Keke. Namun, waktu terus berjalan. Akhirnya Keke pun mengetahui apa sebenarnya penyakit yang dideritanya. Mengetahui hal tersebut, Keke sama sekali tidak marah. Ia hanya bisa pasrah dengan apa yang sedang menimpanya. Dan ia selalu tersenyum kepada siapa saja yang dia temui, serta selalu terlihat baik-baik saja. Dengan penyakit kanker yang dideritanya, Keke masih dapat menjadi anak yang berprestasi di hidup normal di sekolahnya. Tuhan memberikan kesempatan lebih dengan memberikan nafas panjang pada Keke untuk melawan kanker itu sesaat. Begitu juga dengan ayahnya, yakni Jody Tripianto. Ia juga tidak mau menyerah begitu saja. Ia terus berusaha supaya Keke dapat sembuh dari penyakit itu. Begitu mengharukannya, dengan kondisi yang pas-pasan, ayah Keke mencari pengobatan alternatif dan ke seluruh Indonesia, meski dicoba lagi dengan hasil yang nihil. Oleh sebab itu, mau tidak mau jalan lagi, ayah Keke harus kembali ke jalan medis. Menurut dokter, cara lain yang dapat menyembuhkan Keke dari penyakit kanker tersebut adalah dengan kemoterapi. Kemudian Keke menjalani kemoterapi. Sekali kemoterapi dapat merontokkan semua rambut yang ada di seluruh tubuhnya. Keke menjalani kemoterapi itu sebanyak 25 kali. Dan pada akhirnya setelah 6 bulan menjalani kemoterapi, Keke dapat sembuh dari penyakit kanker ganasnya. Kasus kanker yang dialami
oleh Keke ini adalah kasus kanker pertama yang ada di Indonesia, serta menjadi perdebatan besar di kalangan kedokteran, di mana penyakit kanker tersebut hanya menyerang orang tua, bukan pada remaja seusia Keke. Ditambah lagi, soal keberhasilan dokter Indonesia yang sukses menyembuhkan kanker tersebut adalah sebuah prestasi yang membanggakan sekaligus membuat semua dokter-dokter di belahan dunia bertanya-tanya. Karunia Tuhan sungguh luar biasa yang buatnya dapat hidup lebih lama bersama keluarga dan sahabat yang ia cintai. Setelah kejadian itu, Keke menjalani dan menikmati kehidupannya dengan rasa syukur atas kesembuhannya itu. Akan tetapi, pada akhirnya penyakit kanker itu ternyata kembali lagi setelah menjalani kebahagiaannya sesaat. Kanker itu kembali hadir di lokasi yang berbeda, yaitu di bagian pelipis mata sebelah kanan. Keke sadar bahwa kehidupannya di dunia ini semakin sempit. Mengetahui hal tersebut, ia tidak marah pada Tuhan. Justru ia sangat bersyukur mendapatkan sebuah kesempatan untuk hidup lebih lama dari penyakit yang dideritanya dan akhirnya dapat bernafas lebih panjang hingga 3 tahun lamanya. Dalam proses penyembuhan yang selanjutnya, ayah Keke mencoba pengobatan kemoterapi lagi. Seluruh rambut yang ada di kepala Keke rontok, tak satu pun tersisa. Tapi sepertinya kanker tersebut mulai kebal dari bahan kimia. Kanker tersebut masih duduk manis di pelipis mata kanan Keke. Mengetahui hal tersebut, ayah Keke kemudian membawa Keke ke Singapura untuk keperluan operasi. Namun karena depresi, mereka akhirnya kembali ke Indonesia dengan kondisi Keke yang semakin parah. Meskipun demikian, semangat Keke untuk menimba ilmu tidak surut. Ia tetap kukuh pendirian untuk tetap bersekolah, bahkan sampai di saat tangan dan kakinya telah tidak mampu lagi digerakkan. Waktu terus berjalan. Kondisi Keke belum juga menandakan kesembuhan dan akhirnya Keke harus dirawat inap di RSCM serta mengalami koma selama 3 hari. Di waktu opname tersebut ada berita yang begitu membahagiakan baik untuk Keke maupun ayah Keke, bahwa Tuhan memberikan suatu cobaan kepada hambanya sesuai kemampuannya. Keke mendapat juara 3 di sekolahnya dalam ujian akhir sekolah. Namun itulah kebahagiaan yang dapat dirasakan Keke untuk terakhir kalinya dokter menyerah terhadap penyakit yang dideritanya. Di nafasnya yang terakhir, Keke menulis sebuah surat kecil kepada Tuhan. Unsur intrinsik novel Surat Kecil untuk Tuhan. Tema yang tergambar dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan ini adalah perjuangan seorang remaja dalam melawan penyakit kanker, akan tetapi memiliki semangat untuk hidup yang hebat. Penokohan. Keke adalah tokoh utama yang berperan sebagai aku. Ayah Keke, seorang ayah yang hebat, bijaksana, serta perhatian kepada anaknya. Dokter, diceritakan ia adalah seorang dokter yang pertama kali merawat Keke saat Keke sakit. Dokter Adi sangat baik dalam merawat Keke. Latar tempat, latar waktu, suasana kejadian. Latar tempat. Penggambaran latar tempat dalam novel ini adalah di kota Jakarta, lebih tepatnya di kawasan Grand Garden Jakarta menuju ke perdagangan kaki lima. Latar waktu dalam novel ini adalah pagi, siang, dan malam hari. Suasana kejadian, kesedihan, membahagiakan, dan mengharukan. Alur dalam cerita dalam novel ini mempunyai alur yang bersifat maju. Kelebihan dari novel Surat Kecil untuk Tuhan ini seperti kisah yang mengusung tema perjuangan dan kehidupan nyata yang dialami remaja pengidap kanker yang sangat memberikan inspirasi. Kelebihannya juga terdapat di amanat dan pembelajaran yang kita dapat setelah mengetahui kisah itu. Untuk dalam bentuk novel, buku ini termasuk cerita yang mengharukan, digunakan membuat pembaca dapat lebih menghayati makna dalam cerita. Kelemahan dari novel Surat Kecil untuk Tuhan mungkin di novelnya, yakni akhir ceritanya di mana tokoh utama meninggal dan tidak sesuai mayoritas pembaca yang mengharapkan
akhir yang bahagia. Kosakata yang dipakai dalam bentuk novel juga bisa memberikan tafsir lain kepada pembaca, karena satu karya dalam bentuk buku atau kata-kata lebih meluas artinya dan bisa lebih dikembangkan.